Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Ayub 14 ayat yang 1 dan 2. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Puji Tuhan. Saudara, ayat Nats di atas menyatakan bahwa semua manusia yang lahir dari perempuan adalah singkat umurnya. Singkatnya umur manusia itu digambarkan seperti bunga yang sebentar berkembang lalu layu, dan seperti bayang-bayang yang tidak dapat bertahan lama. Karena hari-hari manusia di dunia sangatlah singkat, maka kita harus mempergunakan waktu dan kesempatan sebaik mungkin, saudara. Pemazmur berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu adalah harta yang sangat berharga. Karena itu jangan pernah kita sia-siakan. Sebab waktu terus berlaju dan tidak bisa dihentikan. Jika waktu sudah berlalu atau lewat, tidak akan pernah kembali. Dan supaya tidak timbul penyesalan di kemudian hari, kita harus bijak dalam mempergunakan waktu dan mengerjakan tugas dan panggilan kita. Ada tertulis, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan menggunakan waktu dengan baik. Waktunya yang singkat saat berada di bumi tidak pernah Dia sia-siakan. Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sepadat apapun pelayanannya, ia tidak pernah melalaikan jam-jam doanya untuk membangun persekutuan dengan Bapa. Waktunya yang singkat ia pergunakan secara maksimal untuk menyelesaikan misi Bapa, yaitu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, sekalipun waktu di bumi teramat singkat, hidup kita seharusnya seperti bunga yang menghadirkan keharuman dan keindahan sebelum ia layu. Artinya bahwa hidup kita harus menjadi berkat dan berdampak bagi sekitar kita. Saudara, hidup kita ini bisa dikatakan adalah dalam hitungan hari saja. Dan dikala kita menghitungnya, berlalunya begitu cepat dan sangat singkat. Firman Tuhan berkata, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Jika kita menyadari betapa singkatnya hidup ini, apa yang harus kita perbuat, saudara? Masing-masing dari kita diminta untuk menghitung hari-hari kita sedemikian rupa, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberikan nasihat, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, sudahkah kita mempergunakan waktu yang ada dengan baik? Jika sampai detik ini langkah hidup kita telah menyimpang jauh dari jalan-jalan Tuhan, segeralah bertobat, saudara. Jangan tunda-tunda waktu lagi. Bertobat berarti kita menanggalkan manusia lama
dan mengenakan manusia baru. Kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus dan tidak lagi menuruti keinginan daging. Ingatlah saudara, hidup kita ini sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Maka kita harus hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari yang kita jalani sekarang ini bisa saja merupakan hari terakhir bagi kita. Saudaraku, walau hidup di bumi ini singkat, mari kita menjadi orang yang bijaksana, yaitu memperhatikan bagaimana kita hidup, bijak dalam menggunakan waktu kita, dan berusaha untuk semakin dekat dan berkenan kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk bijak dalam hidup ini, memperhatikan bagaimana hidup kami, mempergunakan waktu kami dengan bijak, karena hidup di dunia ini singkat adanya. Ajar kami ya Tuhan untuk semakin hidup dekat dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan yang ada di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hidup di dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan, tolong mereka, bebaskan hidup mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan lewat tangan-tangan mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari ya Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Berdoa untuk program vaksinasi nasional. Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Janganlah kita berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.